Rumah Suroto silakan. Usmut itu kenapa saya usmut? Wis mesti kae sing didol ae usum jalan. Watu ane watu. Oh, selak batu. Iya kan terus tapi kan wis ya wis remuk-remuk wis. Wis saiki wis nang jerone. Ini mi celak-celak tuh mi. Kayak nang tangkir. Gue tangkir gue ya. Aku bantelakan aku tuku ko. Ah, itu usmut ini ada tulisan itu. Al usmut. Oh kan. Ora. Heeh. Usmut. Ya itu telakan itu. Ika tuh kurang di sini. Pakistan ini. Pakistan di semua celak. Ono kayu nih. Ya ono kayu nih. Kita tak buka nih. Kayu nih. Piting. Kayu ya. Ya ono kayu nih. Lah ya piting itu. Lo kebetum. Pitingnya ya gila. Nolong. Iya gua kecelakaan gua Pitingnya gue gajah. Lah iya kok gue makan gajah. Pijar. Orang kecil kan nyolok itu gede men. Lah kok bleber. Pijar kayak wong Bekaisan kok ayu-ayu. Ya kok ngomongnya cilik. Gitu untuk Pakistan emang Pakistan ini. Enggak sang itu biasa baik. Itu kan terserah melike, blogger itu terserah melike. Aku senang gede ini karena tinggalnya gampang. Bayah rumu hal kulisyah. Oh, haram kan? Wa ghusbuyati rajuli wa rijlaihi wa bihinnain khilafan li jam'in bihima. Oh. Iki mazhab Syafi'i iki. Haram mencukur jenggot, bukan? Haram. Wa yahrumu halqul lihyatin, haram nyukur. Jadi Kiai Hasim, Kiai Dahlan, Kiai kabeh langsung dicukur. Saiki wong sing ngakune anu iki Hasim ora haram mencukur jenggot. Begitu juga haram bagi laki-laki mencelup kedua tangan dan kedua kakinya dengan pacar. Oh, itu larang nggak oleh haram. Berbeda dengan pendapat banyak ulama pada kedua masalah itu, mereka menganggap makro. Lah, usah gitu usum. Tapi memang di India, di Pakistan ini kok bisa ke wong wedok ya. Jadi tangannya harus sikile iku dicelup pacar. Tangannya gegem sikile kaos kakinan pacar. Enggak kaos kakinan kok patok. Boten Ngelihat nganggo kae nganggo kop ya. Ngangge jilbab sing wis ora kanggo dibungkus. Wa bahasa al-azra'iyu karahata halqi ma fawqal hulqum minas sya'ri wa qala innahu mubahun.
Imam Adroi telah membahas mengenai makruhnya mencukur rambut dan mencukur. Selain dari itu beliau menganggap mubah. Orang iki lho. Itu kan jenggot gini misalnya jenggot ini kan ada alfiah iku metu ini tengah kene alfiah iku. Lalu sing misalnya iki dicukur makruh ini. Wah, muka kabeh. Jadi dan mencukur selain dari itu beliau anggap mubah. Jadi ini jenggotnya dicukur haram. Tapi nek mburine jenggot iki sampai kerongkongan. Aku tak metu, lagi metu. Kayak anak putu kecipak mutukan. Jadi ini metu sampai ini. Qadbu parisati wa yukrahu lil khaliyati wa yahrumu wasrul asnani wa waslus sa'ri bisa'rin najisin aw sa'rin adamiyin baratuhu bihi la bi khuyutil hariri abisu. Sunat mencelup bagi wanita yang bersuami. Maksudnya mencelup bukan anggap pacar loh. Sunat mencelup bagi wanita yang bersuami, sedangkan bagi yang tidak bersuami makruh. Haram menajamkan gigi lah, orang zaman biyen kan ono pangur tuh. Juga haram menajamkan gigi. Menyambung rambut dengan rambut yang najis atau rambut manusia nggak boleh. Apa sopak ya. Rambut manusia dan menalikannya dengan itu. Rambutnya sendiri boleh. Boleh Pak. Rambutnya rontok. Rambutnya manusia boleh. Rambutnya manusia. Jadi hingga oleh nyambungnya, jadi simpen orang apa? Menyambung rambut ya menyambut dengan rambut yang najis. Lah rambut yang harus tiba kan wis ya. Wis bangke. Saya wis yang ya artinya wis bukan badannya. Dan menalikannya dengan itu dipukul-pukul. Tidak haram menyambungnya dengan sutra halus, sutra kasar. Sutra nggak apa-apa, soalnya di rambut. Tinggal kan rambut. Berarti masalah. Ya wig rambut itu. Sutra ya oleh ya. Oleh bukan sing kudu rambut. Wa yusahabu ayaku fasibyana awala saatin minal laili. Sunnah mencegah anak-anak keluar rumah pada permulaan malam. Jadi lagi sandekala. Betul anak sandekala. Yen mana kang ngomong anak kapan metu ora cuma aja metu tema kedua. Ora metu sandekala. Iki ternyata hanya sahabu sunnah mencegah anak-anak keluar rumah pada permulaan malam. Bahkan hadis sabda Nabi SAW, "Idza kana junhul laili wa amsaytum fakufu sibyanakum." Karena setan. Tantasiru fina izin. Suaranya kok moro hilang lo. Masa? Enggak. Baidza dzaba sa'atun minal laili fa khuluhum. Rawahu Muslim. Artinya
Bila keadaan permulaan malam dan sore datang, maka cegahlah anak-anakmu jangan keluar rumah. Sebab setan berkeliaran ketika itu. Dan bila telah lewat 1 jam dari malam, jadi sandekala lah, wong Jawa bener sandekala. Sandekala sama tuh kayak anak wakalong wewe. Agak setan. Omongane wong tua ana iku ya, ana hukume. Ana pedomane. Carane anggere orang tua men anak kalong wewe. Angger sampean anu ya urusan ada bapak cuma tablik perlu kuna kae. Aku yo bab mane ngomong kayak gini bapak. Kaya ngapura itu bunyi nyapu bunyi pada buku. Anu ono sing biyen ora oleh dibeli nang jamaah tablik ono kabeh dibeli iki ono hadise. Jangan ngomongin orang biar mana kalau bapaknya orang suruh orang hilang. Nyapa? Ambil di mana? Wa antu tial awannya. Ya, Pak ayo ya. Wa ayyut yal awaniya walau binahwi udin yu'radu alaiha wa ayyulikul abwaba musamianillaha fihima wa ayyut fi'al maksubiha inda naumiku. Tidak ada begini. Menutup bejana walaupun dengan kayu. Jadi nutup gelas, kalau nemu ya potlot atau ada gelas atau apa. Iya, mana ya kayak gue mbupoknya sak ler ngono tutupi. Nutupi malang walaupun ora rapat ya. Godong bisa suwek. Sunah menutup bejana walaupun dengan kayu yang dipalangkan di atasnya. Sunat menutup pintu-pintu sambil menyebut nama Allah dan sunat memadamkan lampu ketika akan tidur. Ya, jadi omongannya orang tua gue ono kabeh sih dalile. Bata orang buka Fathul Mu'in yang bian. Pisan lailatun yunjalubiha wa ba'un. La yamuru fi ina'in laisa alaihi ta'un aw siqain laisa alaihi ga'un illa nazal bihi min zalikal waba. Rawahu Muslim. Muslim. Dalam setiap tahun ada malam diturunkannya wabah. Corona. Tidak melewat akan sesuatu tempat yang tertutup atau tempat air yang tidak memakai tambang pengikat semacam geriba di Arab kecuali wabah itu jatuh pada tempat yang tidak tertutup itu. Makanya penguji tujuh walaupun potlot malang godong sasuwek. Soalnya gue ono wabah lewat ngono ada itu. Cus. Ayo dari mana sih? Anu jin. Iya, jin. Aku wabah kan jin mungkin. Sabda Nabi wa ulikul abwaba wa kurusmallahi fa inna sayyidona la yaftahu baba bulaqor. Tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah. Sesungguhnya setan akan membuka pintu tutup. Tak bisa. Nggak ada minta tutus. Tutus. Nah. Buang nggak tinggi.
Illa jalanan orang udah untuk itu di jalan nyembelih hewan. Soalnya nggak usah dibolong-bangin. Nyembelih hewan. Hukum menyembelih hewan dan berburu. Firman Allah sesudah menerangkan hewan yang haram dimakan, kemudian itu kecuali hewan yang kamu sembelih. Wala halaltum fastotu, bila kamu sudah tahalul maka boleh berburu. Wa anna zabhal halalil barili al-maqtuli bikot ikuli hulkumin bahwa makhrajun nafsi wa kulli mari'in bahwa majratu ami tahdal hulkumi ikuli muhajjajin. Ini cara nyembelih ini. Ketahuilah sesungguhnya menyembelih hewan darat yang dapat ditangkap dengan memotong semua kerongkongannya. Kerasa itu tempat keluar masuknya napas dan semua kerongkongan halus atau lunak, yaitu tempat masuk makan yang letaknya di bawah kerongkongan tadi. Tidak boleh bila tidak putus semua. Dengan setiap alat yang tajam, misalnya pisau, selain bambu, kecuali kuku dan gigi, bagian najis, jadi itu jenis mari dan hulkum dan mari. Jadi orang yang belah itu ada dua yang harus potong, satu mari, dua hukum. Kalau yang dekat ini namanya ini hulkum, tempatnya napas. Nanti di belakang tempat napas ini tempatnya nasi masuk, itu namanya mari. Itu kedua-duanya harus dipotong. Ma'an harus sama walakar semoga. Kok iso lali? Ya. Yang harus disembelih itu hewan yang ditangkap yang di rumah. Kalau hewannya lari kayak hewan manuk mabuk itu dipanah. Bismillah panah itu satu sembelihan itu. Tapi kalau makanya kan Paklam anaga berhayat al-makduri alih maksudnya nama ditekel dikoti kulli khulfumin bahwa panah koyo watu. Jadi anu tembak itu apa menggunakan dengan karena nggak lencip. Lagi ma'an harkama wa dzakara semoga alaihi faqulu laysa sinu wa dzikru wa yaitu yang memancarkan darah serta menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah olehmu, bukan dengan gigi atau kuku, dan aku akan menceritakan dari sebab-sebabnya demikian. Jadi memang harus tajam. Jangan seperti kuku atau gigi, kan tidak tajam itu. Dia bisa membunuh pada bahaya. Kuku, tapi tidak boleh dimakan karena tidak tajam. Jadi rahasianya itu tajam. Dan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nanti Bismillah dibahas. Ada yang mengatakan orang-orang Islam tidak ketika sah saja. Jadi rahu ghairu almin wa sinin wa zufr
Anjing. Alat yang tajam bisa melukai selain tulang, kuku, dan gigi. Misalnya dengan besi, ya, bambu, wilat ya, kaca, kita bisa emas, juga pisau, perak, bisa. Kayak huruf mata bisa kelima asbau muhaddatsin wa in harjama wa banarosa aw zabana paling layak illa bibuati zabih. Haram memakan hewan yang karena benda berat yang berupa besi atau lainnya seperti senapan. Main titipan balik. Masih titipan, tapi iki simpalasan ngono iki. Iku paling happy. Bisa kena gulune tugel atau memotongnya dengan alat yang tumpul yang tidak menghabiskan kuman kecuali karena tenaga yang kuat dari penyembelihnya. Jadi harus tajam pokoknya. Jadi tembak itu enggak boleh. Tapi kalau ditembak itu jatuh masih hidup disembelih boleh. Tapi kalau ditembak mati, jatuh mati, udah enggak boleh makan. Karena dia matinya kena pukul itu, tidak yang tumpul. Walidha yang bagi al-isra bikot ikhul kumi bihasil al-kahi ila harakil mazbuh qobla tamabil qot'i. Karena itu perlu dipercepat. Jadi nyembelih itu suwi-suwi cepat loh. Ada pun cepat. Cepat memutuskan kerongkongan. Sekira tidak sampai pada gerak ajal mati sebelum pembunuh memotongnya. Yang tadi cepat. Aku buru nang kono nang Minang. Wong Arab nyembelih unta lho gampang nyekel. Untane ngadeg kok dicekel apa? Untane ngadeg. Pisau cap garpu diro. Set kono tok wis tugel anune bulune. Jadi si jagung. Ora angel unta di sembelih nurut. Orang dicekali kayak wedus kalau kapi mana lu? Unta nurut. Iya. Kayak bodoh ya. Ngaduk jejer. Papat walima kayak. Terus serak. Terus dengkuk. Gosor. Malah anggar nikel wedhus tuh dicekeli. Wong ana wani belum siji dicekel. Sikil mulut cincot di sebelah itu. Wayahilul janin bi umihi in mata fi batniha. Akhraja fi harakatin mazbuhin wa mata halan. Halal memakan janin hewan dengan menyembelih induknya kalau janin itu mati dalam perut induknya atau keluar dari hewan yang disembelih dan mati seketika. Jadi ono wedhus gunting, wedhus meteng disembelih. Dibuka anaknya mati. Iya kena digulai. Tapi barang dibuka anaknya obah-obah pas disembelih mati. Loh apa? Ano disembelih suri disembelih mati. Lu sabdana di Zuka uljanini, Zuka umihi, Rabu Dawud, Walakin Muhammad.
menyembelih janin dengan menyembelih induknya. Ya, Abu Dawud. Amma Hiteroni atau hitadi wasian karena ini jamari atau jadid nafarikan walam yatasal hulukuhu kalang bayangkana baru sakana qadar ali ilam yakhaf ali nahwa sadikin wayahil bil jahil muzhik kina bisa min sakin ai makhalin kana cuma in adrogahu wa bi hayatun mustaqillatun la bakahu. Ini tadi yang disembelih itu kan yang kita kuasai kandang. Lah umumnya koyo manuk ndukure itu apa? Ada pun hewan yang sulit ditangkap karena terbang ya, atau cepat larinya. Baik hewan itu liar atau jinak seperti unta atau anak kambing yang lari cepat serta tidak mudah mendapatkannya seketika. Kalau sabar menunggu, ia akan diam dan dapat ditangkap meskipun tidak akan ada yang mencuri hewan itu. Maka halal dengan cara melukai yang dapat mengeluarkan rohnya, bisa cepat mati. Melukai seumpama dengan anak panah atau pedang pada bagian mana saja walaupun bukan tenggorokan. Kemudian bila mendapatkan hewan yang dilukai itu masih dapat bertahan hidup, disembelih. Manuk nandur tembak tes, nggak ditembak, dipanah jet, tiba, sembelih. Nah, orang disembelih orang apa? Cuma sudah belakang sih melalui. Tapi anggrek itu mati. Umumnya ditembak, guys. Tiba kelabrak sembelih. Kalau apa tapi pentung kan kena pendatang kumpul, nggak boleh dimakan. Ada sapi untuk korban isi tali ini terus ucul pengamuk kalau korban ya terpaksa dipanah angel dipanah itu dibacok sakenane bisa dapat sakenane barang geletak sembelih orang geletak mati ya ora apa-apa pangan bae anak korban ucul Baca bismillah ya Pak anone. Iya, tapi mau orang saya apa-apa. Wong Islam bisa mau ono keterangan nih. Jadi sing apik mau bismillah lah, bismillah. Apa maning wajib bismillah iku udah nyekele nganggo asu. Asu kan nggo nyembelih asu. Asu sing terlatih. Itu nang Qur'an itu diceritakan. Asu yang dilatih dulu kalau bismillah terus mati tidak banget kejangnya tidak mau muncul asu mau bismillah dan asu pintar apa asu pintar kalau asu goblok asu yang pintar itu anggar nyekel dikek nama jikane itu asu pintar tapi harus kurang ajar ya tangan dingin ketulahan juga dua nih sing dia durung pintar itu orang orang berpuluh dasi pada separuh dikek nang majikane jadi dia menangkapnya bukan untuk majikan tapi untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau anjingnya pinter menangkapnya itu untuk majikannya. Tangkap gulune kena cakot boleh mati. Ya usah apa-apa. Mau bismillah. Kena cakotane po ya. Iya dikumbah. Kena cokotannya dikumbah. Kan dikumbah gampang. Begitu. Salah satunya baca apa? Baca debu.
hewan itu bertiga tingkat, yaitu satu mustaqil roh. Jadi hewan yang rohnya masih di seluruh jasadnya. Serta dapat melihat, bersuara dan gerak istiari, bukan gerak secara terpaksa atau tidak sadar. Ini hidup mustaqil roh. Ada lagi hidup mustamir roh, yaitu hidup yang segera keluar rohnya. Terus kodet-kodet sakaratul maut. Kemudian 3 mazbuh, yaitu hewan yang masih bergerak, melihat dan bersuara, akan tetapi dengan gerak terpaksa, bukan ikhtiari atau sadar. Kodet-kodet. Menurut sebagian ulama ialah mustaqiroh, yaitu hewan yang sakit atau disembelih, akan tetapi kalau dibiarkan masih kuat hidup sehari lagi. 2 mustamiroh, yaitu hidup yang tidak lama akan mati. Mazbuh, yaitu hewan yang mendekati atau hampir mati. Nah itu tadi. Ini maksudnya untuk apa? Untuk nanti kalau kita nembak atau kita manah ya, itu jatuh. Nah di situ baru kita ini masih hidup, mana sebelah masih hidup namanya sebelah. Apa ibu mustaqiro, apa mustamiro, ibu mazbuh. Fa'in ta'azaro zabtuhu min wali taksirin minhu hatta ma takakin istawala bitawjihi il qiblah aw salasikin famata qobla imban halak. Bila sukar menyembelihnya tanpa lalai sehingga matilah hewan itu sesudah dilukai sebagian badannya, misalnya sibuk untuk menghadapkan hewan itu ke arah kiblat atau dengan mencabut pisau, maka hewan itu halal. Ono hewan Melayu dibacok sikile kena, dibacok ndase kena, barang geledak sampai disembelih di sini putur ini tali dibeli mati wis ora apa-apa wis bisa apa wis halal. Ada apa kan tapi geledak wis disembelih. Mau wis dibacok wis perlu disembelih. Wa inna ka'alam yakun mausikin aw alaqo bil hudmi yaitu ta'assaro ikhrajuhu para wa yahrumu qat'an ramyu saji bil bunduki al mutadi an wa ma yusna'u bil hadid wa yurma bin nari ya anau mukhrikun mudhafifun tarian waliban. Kalau tidak begitu, umpamanya karena orang itu tidak membawa pisau atau menggantungkannya pada sarungnya sehingga sukar mencabutnya, maka itu tidak halal. Akan tetapi Syekh Bulkuni berpendapat jika sukar mencabut pisau dari sarungnya tidak termasuk lalai sehingga hewan itu halal meskipun tidak disembelih. Mau hewan sing belayu dibatok. Iya, barang wis geledak apa disembelih. Iku menarik pisaunya dewek wangilem akhirnya ora sempat dirubah itu berangkat wis mati hewannya. Boleh nggak apa-apa. Haram secara pasti melempar buruan dengan senapan yang terkenal sekarang. Jadi dibuat dari besi, nggak boleh. Jadi sekarang ini zaman sekarang sudah ditulis sama ini. Zaman sekarang itu berburu itu pakainya bedil, itu tidak boleh. Senapan yang terkenal sekarang yaitu dibuat dari besi dan dilemparkan dengan api, dengan peluru. Sedang senapan itu dapat membakar dan biasanya melakukan roh dengan cepat. Jadi pokoknya bedil itu tidak boleh untuk berburu. Jatuh disembelih nggak apa-apa. Tapi kalau ditembak kepala das mati wis nggak bisa dipangan.
Tembak sikit sirahe. Tapi nek tembak sikile, tembak dadane dia bisa kocot-kocot, tapi tembak ndase mati langsung. Nggak halal itu. Sebab apa? Sebab memang itu bukan benda tajam. Jadi besi bunder gitu. Terus jerone ono mimis. Ana obat itu kan dicontok keluar apinya duol, monitor itu kan kayak mercon. Itu kan api duol. Lah iku sing garai nggak halal sebab apa? Wis nganggo benda tumpul terus ono apine mari copong. Kala sehuna na'am in alima halikun anahu inama yusibuna wa janahin kabirin fayasukuhu faqat ihtamala jawaza waram yukil bunduki al-mutadi wadiman wa huwa ma yusna'u minatin jaizun al-mutamad khilafan libatil muhaqiqin. Sehuna berkata betul demikian, akan tetapi kalau orang yang mahir mengetahui bahwa ia dapat menembaknya ke arah sayapnya yang besar ya, lalu mengoyakkan sayapnya saja, maka boleh saja. Disembelih sih. Adapun menembak dengan senapan zaman dahulu, yaitu yang pelurunya dibuat dari tanah, dari semacam tanah, itu timah, bukan api, maka tidak apa-apa menurut qaul mu'tamad, melainkan dengan pendapat sebagian ahli tahqiq. Jadi kalau tembak dor sing monitor itu sepakat tidak halal. Tapi kalau sing belum necak timah. Sing anok loh. Termasuk kan peluru timah mudi itu kok berat mencorot. Nah itu ada yang mengatakan boleh, tapi banyak yang mengatakan tidak boleh juga. Balik lagi. Pasal tu zabi, jadi yang penting lah, yang penting kau tinggi kelepak sebelah. Pasal tu zabi ayakuna musliman. Nah ini. Au kitabian yungkahu. Barisanu ayak soal wajah ini rumah aroko sofatai unukin. Syarat bagi yang menyembelih ialah orang muslim atau orang kafir kitabi, Kristen, Yahudi boleh, yang boleh dinikahi. Orang Kristen yang boleh dinikahi ya orang Kristen zaman biyen, orang Kristen saiki oleh kafir. Jadi orang Kristen zaman dulu kan tidak mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Jadi gampangannya orang Kristen ya ora oleh lah saiki, orang Kristen ora oleh. Oh ya ora oleh sembelihannya ora oleh. Kudu wong Islam tok nyembelih. Makane nang Australia, nang Amerika apa ku sing nyembelih ku wong Islam. Dari wong sing didol negara Islam sing. Tapi saya ini modelnya nyembelih kayak lain nang YouTube mesin ayam digantung ngono tuh padahal cul dasing piye iku ayam digantung kabeh lingu tuh dasing padahal cul dewek ya wis saiki angel makane anggere wong sing hati-hati ora gelem mangan sosis iku sing nganggone apa? Sosis iku kan ya embuh sing dicampur cemplung rono mbuh bangke mbuh apa. Kadang ayam urip dicemplungaken. Iku kok dadi sosis betune di sosis. Sapi urip dicemplungaken yang metu di sosis itu. Nah, hanya agama juga gampang beli ngono. Oh sebenarnya orang Islam sih gak mesti bismillah gak apa orang Islam. Iya. Gue gak ono syarat baca bismillah gue. Puasa tuh tapi ayah gue musliman
Oh, Islam. Mana? Isu gak mau bismillah gak apa-apa. Di musim panas. Itu penting nyembelih wong Islam. Nah, tapi karena zaman modern ini wis gawe nyembelih ayam ribuan. Angel disembelih nganggo tangan. Angel loh. Ayam ribuan mlebu pabrik. Langsung ndak hilang kabeh. Iya, makanya harus hati-hati. Hati-hati makanan kita itu harus hati. Makanya bapak niku gelem angger ayam kok ora nyembelih dhewe ora gelem bapakne. Aku gelem mangan ayam, angger aku nyembelih dhewe, baru nyembelih. Tapi hari tuku kan nang pasar, iku nyembelih bener apa ora? Ora gelem bapakne. Hati-hati. Makanya jenenge Afif. Afif itu kan artinya kan terjaga di berbuat dosa. Tahu yang boleh Joko anu kayak itu gelbe ora gelem dipangan. Buang pendem mana? Iya, paling angel. Aku tutur bapakne. Jago iku kan makhluk sing dipotong kan hukum mari dan hukum. Angger jago nyekel ilat ora ditokaken, kan dipotong kena ilate. Jadi orang motong hukum. Wih masalah ngono. Tapi selain jago gampang. Oh sapi lah wedhus apa gampang. Tapi jago tok sing angel ku. Ayam bi gampang ayam. Ayam langkakan sih. Langka manike. Jago ana manike mana hati-hati. Jago kalau bisa aja nyembelih jago. Tapi anggrek wedhus gampang. Wedhus apa itu? Terwelu gampang nyembelih orang sembarang. Aku wingi bulan wingi loh bulan kurban wingi ya. Iku ndelok videone Aan itu sapi pertama itu. Aku durung orang ndelok videonya. Aku nangis ndonga. Padahal nang kono kan kejadian ya. Masya Allah, muka-muka Melayu. Tapi udah gampang. Gampang kabeh. Lantanan. Tinggal nyekeli. Jelas aja. Pas sekali Melayu. Tapi harganya ngono. Tapi aku udah bodi aku. Tapi lagi cilik orang kuat. Sebab tekanannya kan kuat tangan ini. Tapi anggar wong nom yo sapi yo apa. Aku wedhus ini gampang. Sapi aku. Aku bisa nangis tenan. Ndonga padahal ngono wis kejadian wis pari. Padahal angelan nyembelih jagone. Jarian angelan jagone. Kita sing kalau wong pirang-pirang. Mesti makan belayu lagi di sebelah belayu. Waduh aku mutin. Lah iya makanya jangan nyekeli. Ini nyembelih kan. Jangan nyekeli jam belayu mana jam belayu. Masyaallah. Jenenge nangis itu enak namanya nangis saya. Nangis. Wis disembelih nek tangis ya. Ya iya ada di videonya kan dikirim kan berarti ndak. Mari. Datang sampai kayak ini aku gak wani ndelok videone si Anes. Lucu banget. Ini ada keterangan. Perempuan boleh menyembelihnya. Jadi orang laki-laki toh, orang wedok juga boleh. Cuma tidak boleh kafir wasani. Tidak boleh orang kafir. Allah berfirman, waktu amul Wasani kok apa? Nyembelih patung. Oh, nyembelih patung. Wasani. Istilahnya pagan. Wong India itu nyembelih patung. Menyembah patung apa India? Oh Hindu lah. Buddha. Allah berfirman wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum.
Ini dalilnya orang ahli kitab itu oleh nyembelih karena Al-Quran mengatakan ahli kitab itu sembelihannya halal bagi kamu, halal lakum. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi kitab halal bagimu. Disunatkan memutuskan dua wadajain, yaitu kedua urat yang menghimpit tenggorokan atau batang leher. Jadi leher itu yang bagian depan bernapas dan belakangnya itu tempat masuknya makanan. Nah, pinggir kanan kiri itu yang namanya wajajan. Itu yang apa istilahnya itu urat nadi darah. Itu sebenarnya dipotong kabeh men bergelis mati. Harus dipotong. Anggur kena orang dipotong yang orang mati. Wa ayu kita safratu wa gitu. Sunat menajamkan pisaunya. Wa ayu kita safratu wa wajah zabilahu ikiblatin. Wa yakuna zabih rajulan akilan famratan fasobiyan. Sunat menajamkan pisaunya. Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Oh. Makanya dicekelongake kuwi menghadap kiblat. Jadi ndak selor awak kidul miring. Akhirnya gurine madhep kiblat. Dan yang menyembelihnya adalah laki-laki yang berakal. Jika tidak ada, boleh perempuan atau anak-anak yang sudah tamyiz. Nah, dari perempuan boleh nyembelih. Cuman aja nyembelih jago, angin lah, ojo. Pukul sini, Omongan. tarik terus dicepit kalau cucuke, anggar ilatnya wis dicepit kalau cucuk, sembelih aman wis. Cocok. Aku dibikun bapaknya lagi jalan. Iya, dicepit nang jopo, cucuke digiling kembang makmen, cucuke dicekeli lah, terus habis ilatnya nang jopo. Lah gue mesti kok bisa dipotong gue, holkum. Kerongkongan. Wa yaqulu bar inda dzabi kaza inda ramis saidi wala samakan wa irsali jarihati bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sunah ini ya. Ketika menyembelih, demikian pula ketika melempar buruan walaupun ikan ya, dan melepaskan hewan yang tersidik, anjing yang sebagai anjing buruan, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Doan ya, irsalul jarihah itu termasuk sunat juga ya. Jadi yang penting orang Islam lah. Jadi ada anjing yang sudah terlatih. Terus tak kongkon, kayak tekel kijang kono. Aku orang mau bismillah bah, nanti oleh senjata. Wa irsalul wa ladban sunnah. Tapi hari ini bismillahirrahmanirrahim kayak tekel kijang, tapok plok baru itu. Terus kita doyok terus ditekel. Wis walau alam bisawab sudah. Saya mau ke Semarang. Iya. Jadi saya ini ada acara di Semarang malam besok pagi jam subuh. Mungkin senang omah. Ini oma ya. Oh. Ini oma. Urus Tiba-tiba berangkat ya, dia berangkat. Habis ngaji. Jadi makanya jam 10 cepat ini aku leren muka-muka doa selamat. Amin. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi majidah. Ya Rabbana alhamdu wa ma yanbaghi. Amin. Amin. Wa du'a ya jami'al hajat Adbaruna biha min jami'is sayyi'at Adarfa'una biha darajat Adubalighuna biha sulghaya min jami'il khairati fil hayy badal amal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din jasad dan fil
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وموت الموت اللهم هونا في سكر الموت والنجاة من النار والعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا رحمة وقنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم ربنا اغفر لجميع المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله أعوذ بالله من الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitabnya selalu dibawa. Apa? Kitabnya Enggak nginep kok. Enggak nginep jangan. nginep. Enggak nginep. Oh, Enggak besok caranya hanya sebentar pagi nanti habis zuhur sudah kembali insyaallah. oh iya. Jadi habis itu ada biasanya saya kira sudah kono turu loh kono biasanya kok kita habis benturan mobil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua ngomong kamu. Oh. Apa tuh? Kurang. Assalamualaikum.